A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatullahnya kalau pertama kali itu memang lemas. Kita ulang untuk yang kedua kalinya ya Ustadz dan Ustazah, mohon izin karena hari ini kita butuh semangat yang ekstra untuk menjemput ilmu, insyaallah. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ilahum bi ihsanil illa yaumiddin, amma ba'd. Segala puji kita hanturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya lah kita dapat berkumpul di aula Masjid Ismu Yahya yang insya Allah penuh dengan barokah ini untuk melaksanakan agenda seminar nasional strategi memakmurkan masjid, Masya Allah, dengan pemateri Ustadz Randy Saputra dan juga Ustadz Kusnadi Ikhwani, Masya Allah. Untuk itu izinkanlah saya Muhammad Ferdi memandu acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah. Sebelum kita mulai ke agenda, saya akan membacakan rondon acara kita kali ini. Yang pertama adalah tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Asrul dan juga Ustadz Robi. Lalu yang kedua adalah sambutan dari pimpinan Masjid Ismu Yahya Ustadz Haji Kiki Supardi. Dilanjutkan juga dengan sambutan Ketua DMI Kalbar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH. Setelah itu kita akan ada coffee break dan dilanjutkan dengan materi dari Ustadz Kusnadi Ikhwani. Selanjutnya dilanjutkan dengan Ustadz Randy Saputra. Akan tetapi sebelum kita memulai, saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para seluruh peserta bahwa Bapak Ria Norsan hari ini sedang mempunyai uzur. Masya Allah, seharusnya beliau hadir di tengah-tengah kita, akan tetapi karena satu dan lain hal beliau menitipkan salamnya kepada kita. Dan juga kita doakan semoga semoga pekerjaan yang sedang Pak Ria Norsan kerjakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Asrul dan Ustadz Robi. Kepada Ustadz Asrul dan Ustadz Robi, kami A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah أن يعمروا مساجد
Allahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal dalam neraka. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Saudara Asrul serta sari tilawah yang telah dibacakan oleh Ustadz Robi. Semoga dengan wasilah bacaan Quran tadi
maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hadir dan meliputi kita semua yang ada di aula pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan Masjid Ismuhu Yahya, Ustadz Haji Kiki Supardi, kepada Direktur Baitul Mal Pondok Digital, Ustadz Imam Chandra, dan juga tak lupa kepada Manajer Amal Pendidikan Masjid Ismuhu Yahya, Ustadz Farid Pradipta, beserta para pemateri. Ahlan wa sahlan di aula kita pada hari ini. Untuk itu kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sedikit nih kepada beberapa peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tentang apa sih yang sudah dilakukan di masjidnya, apa yang sudah dilakukan di kawasannya, kira-kira untuk kiat-kiat memakmurkan masjid. Nah, saya akan pilih secara acak nih Ustadz dan Ustazah yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz, Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ustadz? Afwan. Nama saya Fahrul Akbar Maulana, dari Sekolah Quran. Dari Sekolah Quran, Masya Allah. Hari ini hadir dengan siapa Ustadz? Sama rekan kami Ustadz Purwanto, bertiga sama Ustadz Rizky. Ya, saya mau nanya-nanya sedikit nih Ustadz. Kira-kira apa sih harapan Ustadz seandainya hari ini hadir setelah pulang dari seminar ini? Apa sih harapan Ustadz yang pengen dibawa kembali ke yayasannya? Lalu kiat-kiat apa yang sudah Ustadz lakukan untuk memakmurkan masjid di kawasan Ustadz? Silakan Ustadz. Harapan saya ikut seminar ini semoga di kawasan kami, masjid-masjid yang di sekitar atau masyarakat kembali ke masjid lagi, bisa ramai masjid tersebut, bukan hanya untuk sholat tetapi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kurang lebih seperti itu. Yang sudah dilakukan setiap ba'da maghrib itu ada program menghafal Quran juga di sana, untuk khusus bapak-bapak di sana. Kemudian setiap ba'da zuhur itu kegiatan ibu-ibu untuk menghafal Quran juga sama. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, syukron kepada Ustadz. Semoga kawasannya semakin ramai dengan jamaah Ustadz ya, sehingga agama ini menjadi hidup di kawasan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron Ustadz. Nah, kita akan lanjut, afwan. Kita akan lanjut ke satu peserta lagi mungkin, insyaallah. Siapa ya kira-kira ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Akbar dari Surau Nurul Fitrah. Bismillah, jadi Masya Allah, harapan saya setelah melaksanakan atau mengikuti acara seminar nasional pada pagi hari ini, mengharap semoga kedepannya kawasan kami lah terutama ya, semakin makmur, dan kami juga sudah mengadakan agenda pasar bahagia juga setiap minggu, udah masuk ke pekan 36, alhamdulillah, ala kulli hal. Terus dan setiap malam Kamis habis maghrib itu ada juga program MIM baru terapkan, alhamdulillah jamaahnya dari 22 meningkat 40 meningkat 60, dan semoga harapan kami juga semakin ke depannya semakin bertambah jamaah, baik dari akhwatnya, dari ikhwan juga, Masya Allah. Dan harapan saya juga, saya lah terutama setelah mengikuti seminar ini akan menjadi yang menggerakkan suatu organisasi dan mengayomi masyarakat sekitar. Itu saja mungkin. Masya Allah. Visi dan misi yang sangat mulia ya dari Ustadz kita, masih muda tapi sudah punya visi dan misi yang besar untuk kawasannya. Kita doakan semoga terkabul apa yang dicita-citakan oleh Ustadz barusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sedikit mengenai gambaran tentang harapan, tentang keinginan mungkin yang dimiliki oleh peserta setelah mengikuti agenda seminar kemasjidan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita doakan semoga apa yang sama-sama kita harapkan menjadi terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan menyaksikan satu lagi. Nah, akan ada footage, akan ada video yang akan kita tampilkan berikut ini. Silakan. Pernahkah terbayang apa yang menyebabkan kita terbebas dari jeratan dosa?
yang pernah kita lakukan di masa lalu. Lalu, jika kita besok meninggalkan dunia ini, bisakah kita menjamin bahwa yang disembah anak keturunan kita kelak masih Tuhan yang sama? Berangkat dari kekhawatiran itu, tempat ini dibangun. Bermula dari tanah 2 kapling di tengah kampung non-muslim dan tak punya jamaah. Biiznillah, dengan keikhlasan dan kesabaran inisiator dan para penggerak dakwah lainnya, dengan izin Allah, tempat ini menjelma menjadi pusat peradaban. Kini masjid ini memiliki banyak jamaah dan menjadi tempat berkumpul dari mulai anak-anak, pemuda, bahkan juga orang tua. Melalui gerakan sidak, masjid ini memiliki tekad untuk menghidupkan fungsi-fungsi masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana 4 pilar peradaban yang telah dicontohkan Rasulullah. Baitullah sebagai pusat peradaban, Baitul Quran sebagai pusat kaderisasi, Baitul Muamalah sebagai wujud kemandirian, dan Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan gerakan sidak selalu berlandaskan pada 4 pilar ini untuk menyusun program-program terbaiknya. Adanya pasar bahagia dan HUPM adalah fungsi Baitullah dalam rangka mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memakmurkan masjid dan kembali kepada Quran. Beasiswa pejuang sidak adalah implementasi dari pilar Baitul Quran dalam rangka melahirkan kader-kader kompeten dan militan di masa depan. Quran untuk Indonesia, Almari, Wakaf Sumurbor, dan program kebermanfaatan lainnya yang sidak salurkan kepada pondok, pesantren, dan santri penghafal Al-Quran adalah implementasi dari Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan sebagai wujud penopang kemandirian, masjid juga melahirkan beberapa usaha wakaf publik. Dari tempat bernama masjid inilah peradaban itu dibangun, tempat di mana mereka mohon ampun, belajar, dan beramal soleh. Iya. Solih deras mengalirkan pahala bagi setiap mereka yang menyediakan tempat dan fasilitasnya. Sekalipun mereka telah meninggal dunia, pahala dan kebaikannya takkan pernah terputus hingga terhapusnya dosa-dosa. Ya, telah kita saksikan video profil singkat dari Masjid Ismu Yahya. Nah, itulah Ustadz dan Ustazah 4 pilar peradaban yang sedang kita bangun di Masjid Ismu Yahya. Ada Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah, dan juga lainnya. Tanpa kita berpanjang lebar lagi, insya Allah akan kita simak bersama-sama sambutan dari pimpinan Masjid Ismu Yahya. Untuk itu kepada Ustadz Haji Kiki Supardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Kita sama-sama sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Cash. Cash deh. Oh, kredit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan
guru kita semua, Ustadz Kusnadi Ikhwani dari Masjid Al-Falah Sragen. Yang saya hormati Direktur Baitul Mal Pondok Digital Ustadz Imam Chandra. Yang saya hormati Manajer Amal Pendidikan Masjid Ismuhu Yahya Ustadz Farid Pradipta. Kemudian ada Wakil Pengasuh Masjid Ismuhu Yahya Ustadz Slamet yang memilih duduk di belakang. Masya Allah. Ya, namanya wakil pengasuh. Pengasuh memastikan semuanya berjalan. Gitu ya. Kemudian ada Kang Randy, ya. Cuman beliau nih baru sampai. Nah, alhamdulillah tadi pesawat pagi baru sampai, mungkin sekarang masih siap-siap. Insya Allah dalam waktu dekat akan membersamai kita. Tentunya yang saya banggakan para peserta seminar nasional, ya, strategi memakmurkan masjid, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ada yang saya kenal, ya, ada yang wajah baru, ya, nanti kita kenalan. Tapi yang di depan udah pasti kenal semua, ya. Oh, kalau belum kenal ada di banner, ya. Baik, saya lebih enak kayaknya lebih banyak yang muda-muda nih ya. Pakai abang kakak ke pakai ayah bunda nih. Kira-kira cocoknya pakai abang kakak aja lah ya, biar kelihatan muda semua ya. Masya Allah, karena saya ngelihat panitianya juga masih muda-muda gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya, saya lebih enak dengan bahasa ini nyebutnya, karena di Masjid Ismuhu Yahya menyapanya dengan seperti itu. Tidak ada yang kebetulan. Tentunya dari jumlah masjid di Kalimantan Barat ada 3.423 masjid. Abang kakak, bapak-bapak, ibu-ibu ini yang terpilih bisa hadir di hari ini. Nah, saya dengar tadi ada kurang lebih 70 peserta. Kalaulah 70 peserta ini mewakili dari 70 masjid, berarti ya hanya 2% dari jumlah masjid yang ada di Kalimantan Barat. Ya, semestinya juga kita kemarin sudah silaturahmi ke Dewan Masjid Kalbar ya, ke Pak Rian Orsan, kemudian ke Sekretaris DMI waktu itu Bapak Sani, dan bahkan tadi pagi beliau masih belum membatalkan, tadi subuh masih belum membatalkan, baru sekitar jam 7 lewat ajudannya, karena beliau harus menghadiri acara di waktu yang sama di GOR ya, jadi enggak apa-apa. Yang penting guru-guru kita yang sudah meluangkan waktu dari jauh-jauh ini kita belajar langsung. Tadi Kang Randy baru datang pagi, insya Allah sore langsung pulang lagi. Nah, Masya Allah. Pak Kusnadi ini juga hari ini sudah langsung pulang. Insya Allah Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, hari ini kita tidak akan belajar tentang wacana, tetapi sudah harus praktek. Maka saya izin juga nanti menampilkan sambutannya juga bukan wacana, tapi izin melaporkan apa yang sudah Masjid Ismuhu Yahya buat di usia 1 tahun 7 bulan. Nah, jadi tanggal 12 April itu mulai beroperasi. Nah, berarti kalau sekarang November usianya beroperasi baru 1 tahun 7 bulan. Maka acara hari ini sekalian laporan kepada guru. Jadi kalau mau nanya bagaimana Masjid Ismuhu Yahya diizinkan Allah bertumbuh sampai sekarang, ada gurunya di belakang. Nanti tanya provokatornya, Pak Kusnadi. Nah, jadi ini sebenarnya laporan dari murid kepada gurunya.
Karena beliau datang hampir 2 tahun yang lalu masih kosong masjid kita. Alhamdulillah dapat testimoni tadi subuh. Sekarang masjidnya sudah ramai. Nah, ya, itu. Kemudian ini ada slide gini, Bang Ican. Oke, saya enggak kelihatan, izin maju ke depan. Gitu ya. Belum banyak yang bisa dibuat Bapak Ibu di Masjid Ismuhu Yahya ini di usianya yang masih terhitung bayi gitu ya. Sudah sampai saat ini lihat yang penerima manfaat. Coba penerima manfaat. Total penerima manfaat dari masjid yang sekitarnya masih sawah gitu ya. Dari kampung ini sudah memberikan dampak ke 23.242. Nah, ya. Kemudian ada santri mukim juga, ada 74 santri, ada 68 rumah Quran yang berafiliasi dengan kita. Kemudian ada TPA, ya, ada yang di sekitar kampung sini Bapak Ibu. Ada 9 TPA, kemudian ada 395 santri. Ada juga kajian kalau setiap Ahad, setiap Sabtu malam ya. Nah, setiap Sabtu malam itu kajian untuk anak muda. Nah, ini ada 150 orang yang konsisten. Kemudian ada pasar bahagia tentunya yang semua kita sudah tahu, yang saat ini konsisten belajar ngaji. Ada 159 jamaah. Ini turun naik. Biasanya 200 lebih gitu ya. Dari 1.500 jamaah yang awal-awal sholat subuh setiap Jumat. Nah, insya Allah saya ngelihat juga banyak perwakilan dari masjid-masjid mitra yang sudah ada pasar bahagia. Saya penasaran, yang datang ini apakah ketua DKM atau marbot? Saya mau tanya dulu, biar nanti Pak Kus bisa tepat sasaran. Karena kita harapkan dari pelatihan ini bukan hanya dapat insight, tapi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa langsung praktek dan menerapkan di masjidnya. Kebayang masjid kecil yang usianya masih muda dan digerakkan oleh anak muda bisa memberikan dampak seperti ini. Apalagi kalau yang hadir ini juga melakukan yang sama. Kebaikan yang kecil ini akan menjadi lebih besar dan berdampak kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau absen. Yang ketua DKM angkat tangan. Saya curiga takut tidak ada ketua DKM. Coba angkat tangan. 1. Ini ketua DKM-nya 1. Masa satu masjid 2? Oke. 2. Baru 2. Oke, 2. Catat Bang Ican. Yang sekretaris masjid, sekretaris DKM, angkat tangan. Oke, 1 orang. Oke, 2 orang. Yang bendahara masjid. Oke. Oh, enggak ada. Marbot. Jangan malu Pak, saya marbot masjid Pak. Yang di depan ini marbot masjid. Sampai sekarang marbot masjid juga Pak. Angkat tangan. Oke, cuman 1. Jadi Bang Ican, ternyata informasi dari DMI ya bisa dikatakan benar. Kalau acara seminar memakmurkan masjid, selalu yang diutus itu bukan eksekutor, selalu mungkin ya pengurus biasa gitulah. Sehingga akhirnya ini yang menjadi penyebab kenapa akhirnya masjid kita begitu aja. Nah, tidak bertumbuh. Karena akhirnya materi yang didapatkan oleh pengurus ketika dibawa ke DKM butuh waktu yang panjang lagi untuk meyakinkan, butuh diskusi dan segala macam, sehingga akhirnya tidak jalan-jalan. Ya, tapi saya berharap tidak terjadi yang ada di dalam ruangan ini, tetapi balik sudah langsung bisa mengeksekusi. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti PR-nya silakan Bapak Ibu tanya. Jadi nanyanya, dan saya rasa sudah selesai di ranah motivasi. Kenapa kita harus memakmurkan masjid? Kenapa harus bangun masjid? Kenapa kita harus meramaikan, harus bikin program?
saya rasa sudah selesai ranah motivasi. Maka saya titip kepada pemateri, materinya sudah harus applicable, yang bisa kita terapkan di masjid-masjid kita. Nah, maka ada dua kekuatan sebenarnya Bapak Ibu. Ketika dua kekuatan ini akan memberikan dampak yang luar biasa kontribusinya buat bangsa ini, yaitu yang pertama, kekuatan masjid dan kekuatan anak muda. Coba kalau dilihat yang menjadi panitia nih, alhamdulillah yang ngomong di depan paling tua, umurnya sudah 33 tahun. Nah ya, kalau yang tadi ngomong ini masih muda-muda. Average untuk di Masjid Ismuh Yahya baru di usia 24 tahun. Nah artinya kalaulah anak muda ini aja bisa menggerakkan masjid seperti ini, apalagi kalau kolaborasi antara anak muda sama yang lebih tua tuh ndak enak ngelihatnya ya, lebih berusia gitulah ya, lebih berusia. Karena balik-balik lagi, anak muda harus menghormati yang tua harus menyayangi yang muda. Tidak bisa dipungkiri ketika orang tua itu sudah lebih dulu sehingga lebih banyak pengalamannya, anak muda modalnya semangat. Ketika semangat digabungkan dengan pengalaman, insya Allah akan lebih cepat ya menanjaknya ya. Wah, siap menanjakkan masjidnya? Ya. Jadi kita di Masjid Ismuh Yahya ini juga ada program namanya AIMA, Akademi Imam Masjid Indonesia. Karena Bapak Ibu, hampir setiap pekan pengurus masjid datang ke Ismuh Yahya, setelah dimotivasi semua termotivasi, tapi di ujungnya ada kader enggak Bang? Ya, selalu yang menjadi hambatan siapa yang akan mengeksekusinya, siapa nih orangnya. Nah maka ini kita coba ikhtiar. Kalau menunggu protes gitu ya, enggak jadi-jadi. Saya bilang Ustaz Farid, kita buat di akademinya, Akademi Imam Masjid Indonesia. Nanti inilah yang akan mengisi masjid-masjid ketika masjid membutuhkan imam. Bahkan ini bukan hanya bisa menjadi imam, tetapi punya kompetensi bisa memakmurkan masjid. Kalau perusahaan tuh istilahnya mungkin CEO-nya masjid, begitu kira-kira. Ada yang ini mau kirim kadernya mungkin kalau kita buka lagi gelombang kedua, ada dari masjid yang lain, atau bapak ibunya yang mau ikut belajar di AIMA. Coba serius, kalau serius kita buka lagi. Oh, enggak ada yang angkat tangan, berarti sudah siap semua Bang ini Ustaz Farid. Udah siap semua, jadi tinggal digas. Insya Allah angkatan pertama kita akan wisuda nanti di tanggal 27 November. Ada 50 ya Ustaz Farid ya, yang lolos pendidikan hanya 24, karena pendidikannya 1 bulan Bapak Ibu. Jadi 1 bulan kemarin yang daftar ada 500-an orang, ada 500-an orang. Setelah ikut pendidikan yang bertahan hanya 24 orang. Nah 24 orang ini akan kita wisuda nanti di tanggal 27. Nah sekalian mereka inilah juga yang menggerakkan rumah Quran kita insya Allah. Nah jadi mana yang masjid-masjidnya dekat nanti boleh dicoba kader kita ini, sehingga akhirnya ini bisa memberikan perubahan buat masjid Bapak Ibu semuanya. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan dan dilaporkan. Balik-balik lagi saya mengajak para hadirin, silakan dimaksimalkan 1 hari ini kita belajar, dan harapannya masjid bukan hanya tempat ibadah. Kita balik masjid kita makmur, masjid kita balikkan lagi seperti di zaman Rasulullah. 4 pilar yang saat ini coba kita praktekkan di Masjid Ismuh Yahya bisa juga di copy paste di masjid Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fiik kepada pimpinan Masjid Ismu Yahya Ustadz Haji Kiki Supardi yang telah memberikan kata sambutannya di kesempatan kita yang berbahagia ini. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, nah dari panitia sudah menyediakan coffee break. Nah tapi sebelum kita istirahat makan, akan ada video dari pengasuh Masjid Ismu Yahya, yaitu Kiai Haji Adi Pratama Ladisindo, langsung live dari Madinah Al Munawwarah. Alhamdulillah beliau saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh dan akan ada video penyambutan kepada kita peserta seminar kemasjidan hari ini langsung dari Masjid Nabawi. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama, insyaallah. Ya. Di-download dulu videonya. Jangan dari tele. Ya. Beliau adalah kiai kami, Kiai Adi Pratama Ladisindo, pengasuh dari Masjid Ismu Yahya. Alhamdulillah hari ini Allah berangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Gimana? Sudah? Dari panitia? Ya, ada kesalahan teknis. Semestinya video ini harus di download terlebih dahulu, baru diputar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh peserta strategi makmurkan masjid yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Masjid Ismu Yahya dalam rangka berbagi keilmuan, kebermanfaatan. Semoga semua yang hadir, semua yang mengikuti acara hari ini, Allah takdirkan dipakai terus tubuhnya, dipakai terus waktunya, semangatnya untuk bisa makmurkan masjidnya Allah. Karena salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya, dipakai tubuh ini, dipakai fisik ini untuk terus berbuat kebaikan. Dan semoga sampai akhir hayat kita tercatat, ya kan, sebagai orang-orang yang makmurkan masjid Allah, yang Allah sudah janjikan orang-orang yang makmurkan masjid Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk sebagaimana firman Allah di surah At-Taubah ayat 18. Insya Allah di kesempatan kali ini Bapak Ibu tidak salah meluangkan waktu, meluangkan kesempatannya hari ini untuk belajar dengan dua pembicara hebat. Beliau guru-guru saya, ada Ustadz Kusnadi, seorang pengusaha yang Allah takdirkan memilih pensiun, ya kan, memilih melepaskan ke aktivitas kesibukan dalam dunia usahanya, hari ini memakmurkan Masjid Raya Al-Falah, ya kan, di Sragen, dan atas izin Allah masjidnya jadi makmur hari ini, masyarakat senang dan bahagia, dan masjid jadi pusat peradaban. Dan ada juga sahabat saya, guru saya, Ustadz Reddy Saputra, yang jauh-jauh hari ini, ya kan, antara kesibukannya membangun organisasinya dengan membangun masjid di Balikpapan dan juga sekarang makmurkan masjid di Bandung, hari terbang ke Pontianak. Buka mata, buka telinga, buka hati, fokus dengan acara pada siang hari ini. Semoga ini jalan daripada Allah untuk kita mendapatkan petunjuk, ya kan, dalam rangka menjadi hamba yang Allah inginkan. Ini sebenarnya bukan tentang masjid kita, bukan juga tentang skill kita, ini tentang karya apa yang mau kita persembahkan kepada Allah di saat kita kembali. Saya mendoakan buat seluruh peserta yang hadir di pelataran Masjid Nabawi hari ini, semoga kita semuanya ditakdirkan Allah untuk mendapatkan kebaikannya, dan semoga kita semuanya ditakdirkan Allah berjuang makmurkan masjid sampai surganya Allah. Dan semoga sebelum sampai ke surganya Allah, kita sampai di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada kalimat dari beliau tadi yang mengena di saya. Sebelum kita kembali ke rahmatullah, ada baiknya semoga kita semua diundang ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu maka berakhirlah agenda sambutan pada pagi hari ini.
Tadi sudah kita mendengarkan sambutan dari pimpinan Masjid Ismu Yahya yaitu Ustadz Haji Kiki Supardi, lalu juga dari pengasuh Masjid Ismu Yahya yaitu Kiai Haji Adi Pratama Larisindo. Kita akan lanjut ke agenda yang sudah sama-sama kita tunggu nih, agenda seminar nasional kemasjidan di pagi hari ini. Akan tetapi untuk itu, kepada seluruh peserta kami persilahkan, Masya Allah, di belakang sana sudah tersedia kopi, sudah tersedia teh, sudah tersedia camilan, kudapan ringan. Agenda kita saat ini adalah coffee break. Untuk itu silahkan kepada para ustadz dan ustazah untuk mengambil kudapan dan minumannya hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai, ya, iya, 5 menit kita berikan waktu. Silakan, silakan, nggak apa-apa. Ayo. Kita sambil mempersiapkan pemateri, kita sediakan kue, kita sediakan kopi, dan kita sediakan teh di belakang. Silakan untuk diambil. Teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengarahkannya. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubban. Silakan untuk diambil secara pribadi, insyaallah. Bang, silakan. Silakan Ustaz, silakan. Bagi yang sudah, silahkan kita kembali ke tempat duduknya.